Selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1136-1140. Bab 1136. Bukankah ini Little Matt? Feng Yu dan teman-temannya datang ke Moskow untuk menghadiri pernikahan Kirilenko. Fu Guangzheng, Fu Guangwei, Li Zekai, dan bahkan putra bungsu Raja Perjudian Makau telah datang. Zhong Qingxian, Liu Chuanzi, Kameda Masao, semuanya telah tiba. Sebagian besar tamu pernikahan ini adalah taipan papan atas dan generasi kedua yang kaya raya, dan banyak tamunya berasal dari Eropa Timur. Untungnya, rumah Kirilenko sangat besar dan dapat menampung begitu banyak orang. Sekarang, Feng Yu akhirnya tahu mengapa mansion membutuhkan toko roti dan dapur yang begitu besar. Tidak mudah untuk menyelenggarakan perjamuan besar seperti itu. Selain orang-orang dari dunia bisnis, banyak pemimpin politik dan militer datang atau mengirim perwakilan untuk memberi selamat kepada Kirilenko. Misalnya, Presiden Rusia Putin telah mengirim perwakilan. Ketika Feng Yu melihat perwakilan Putin, dia tertegun sejenak. Bukankah itu Little Matt? Wakil Putin di masa depan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev. Putin dan Dmitry Medvedev berasal dari partai yang sama dan memainkan permainan bergiliran menjadi presiden. Feng, kamu harus minum lebih banyak hari ini. Lukisan yang kau berikan padaku sangat indah. Saya tidak tahu tentang lukisan cat minyak, tetapi istri saya sangat senang menerimanya. Dia memintaku untuk berterima kasih atas namanya. Kirilenko menepuk bahu Feng Yu. Untung Kirilenko masih belum mabuk dan tahu bagaimana mengendalikan kekuatannya. Jika tidak, kaki beruangnya bisa membuat bahu Feng Yu terkilir. Kirilenko sangat terkesan dengan Feng Yu. Apa yang dikatakan Feng Yu kepadanya tentang politik Rusia sangat berguna bagi ayahnya. Meskipun ayah Kirilenko akan pensiun, dia mendukung Yeltsin dan kemudian Putin. Ini memungkinkan dia untuk terus naik pangkat. Jika bukan karena kesehatan ayah Kirilenko, dia mungkin akan terus bekerja. Tapi untungnya, kakak laki-laki Kirilenko ini adalah seorang militer dan akan mengambil alih atau bahkan melebihi prestasi ayah mereka di masa depan. Tanpa petunjuk Feng Yu, tidak satu pun dari mereka yang mengharapkan seseorang dari KGB untuk memegang posisi teratas Rusia. Banyak orang mendukung Yeltsin, seperti ayah Kirilenko. Tapi setelah itu, mereka mendukung orang yang salah. Tak satu pun dari mereka yang percaya bahwa pemuda seperti Putin akan menjadi orang terkuat di Rusia. Kirilenko dan ayahnya merasa Feng Yu pasti telah menerima informasi dari pejabat tinggi pemerintah Tiongkok. Feng Yu brilian dalam urusan bisnis, tapi dia tidak pernah terlibat dalam politik. Feng Yu tersenyum dan memberi selamat kepada Kirilenko lagi sebelum berkeliling dengan membawa piring untuk mencari makanan. Dibandingkan jamuan ala buffet ala barat, Feng Yu masih lebih memilih ala jamuan ala China, di mana hidangan bisa ditumpuk hingga 3 lapis. Tapi gaya prasmanannya juga lumayan. Feng Yu dapat memilih apa yang dia suka karena makanannya selalu berubah. Tapi sayang sekali tidak ada hidangan khusus yang disajikan. Namun, Kirilenko telah menyiapkan berbagai macam alkohol. Feng Yu mendengar persis ada 100 jenis alkohol yang disajikan. Kakak Feng, hadiahmu terlalu murah hati. Tapi ku dengar lukisan yang kau beli dari pelelangan bukanlah lukisan ini. Di mana kedua lukisan itu? Tanya Fu Guangwei. Fu Guangwei terbiasa dengan jamuan jenis ini karena jamuan seperti itu juga diadakan di Hong Kong. Saya telah menggunakan mereka untuk menukar lukisan ini. Hehe, kamu pemboros besar. Saya mendengar dari saudara Guangzheng bahwa lukisan ini tidak sebanding dengan kedua lukisan itu. Jawab Fu Guangwei. Tidak apa-apa. Oh, di mana saudara Guangwei? Feng Yu telah menghabiskan beberapa ratus juta dan tidak keberatan menghabiskan lebih banyak untuk hadiah yang sempurna. Di sana, dia sedang berdansa dengan kakak iparku. Perjamuannya mirip dengan bola. Dan ada band yang tampil. Dan para tamu bisa menari di lantai dansa. Fu Guangzheng telah memenangkan hati Liang Ying dan membawanya ke Moskow untuk menghadiri pernikahan Kirilenko. Fu Guangwei juga mulai memanggil Liang Ying sebagai kakak ipar. Bagaimana denganmu? Feng Yu bercanda. Tidak perlu terburu-buru. Saya masih muda dan ingin menikmati hidup saya. Saudara Feng, ketika Kirilenko datang ke Hong Kong, saya telah mengaturnya. Bukankah seharusnya dia mengatur sesuatu untukku di Moskow? Saya tidak membutuhkan wanita dari keluarga bangsawan. Saya melihat seorang wanita muda dari kelompok tari yang sangat cantik.
Saya dengar wanita di Rusia bisa menikah saat mereka berusia 14 tahun. Fu Guangwei tertawa. Feng Yu memutar matanya. Mengapa Anda bertanya kepada saya tentang ini? Pergi dan tanyakan sendiri padanya. Saya akan pergi ke sana. Fu Guangwei pindah untuk mencari orang lain untuk diajak mengobrol. Setelah beberapa saat, Kirilenko kembali ke Feng Yu dan bersulang untuknya. Feng, apa pendapatmu tentang pernikahan hari ini? Ini cukup sukses karena saya bisa melihat semua orang menikmati diri mereka sendiri. Kirilenko menjawab dengan menggerutu. Feng, menurutmu apakah presiden tidak senang dengan keluargaku? Kenapa dia hanya mengirim perwakilan? Kirilenko mengira Putin harus menghadiri pernikahannya atau mengirim perwakilan dengan status lebih tinggi dari ayahnya. Namun perwakilan Putin hanyalah wakil direktur di kantor Putin. Feng Yu hampir tertawa terbahak-bahak. Meski orang ini hanya menjabat sebagai wakil direktur, dia adalah wakil direktur yang pertama. Dia akan menjadi mitra Putin di masa depan. Anda dan keluarga Anda tidak boleh memandang rendah orang ini, atau dia akan menyulitkan Anda di masa depan. Kakaki, saya tahu orang ini dipercaya oleh Tuan Putin. Kamu harus menjaga hubungan baik dengannya. Benar-benar. Apakah itu berarti dia bisa pindah ke posisi yang lebih tinggi? Kirilenko berbalik dan menatap Dmitry Medvedev. Feng Yu berpikir sejenak dan berkata, "Aku ingat presidenmu bisa mencalonkan Perdana Menteri." Mata Kirilenko terbuka lebar. Feng, maksudmu dia akan menjadi Perdana Menteri? Feng Yu tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ekspresinya telah memberinya pergi. Terima kasih saudara. Saya tahu bagaimana memperlakukannya sekarang. Karena orang ini akan menjadi penerus Tuan Putin, maka Kirilenko harus memperlakukannya secara berbeda. Kirilenko berjalan mendekat dengan gelas anggurnya dan bersulang dengan Medvedev. Feng Yu terus makan sosis dengan garpunya. Setelah melihat pernikahan akbar Kirilenko, Feng Yu merasa iri. Dia bertanya-tanya kapan dia bisa mengadakan pernikahan yang begitu megah. Elena tidak menginginkan apapun dari Feng Yu. Dan satu-satunya permintaannya adalah agar Feng Yu mengunjunginya saat dia bebas. Feng Yu ingin mengajak Elena, tapi Elena menolak. Dia tahu dia akan membawa masalah bagi Feng Yu jika dia pergi ke pesta pernikahan bersamanya. Tapi Lina dan Zhou Kexin membuat Feng Yu sakit kepala. Dia masih tidak tahu bagaimana menangani mereka. Bab 1137 Peluncuran Box-Box. Perusahaan patungan antara Microsoft dan Feng Yu akhirnya diluncurkan ke pasar. Rencana awal adalah untuk meluncurkannya menjelang akhir tahun, sekitar Natal. Tetapi Sony telah meluncurkan PS mereka bulan lalu. Ini adalah versi upgrade dari konsol PS Sony. Ini lebih kecil dan sekitar sepertiga dari PS asli dan dapat dilengkapi dengan monitor LCD. Selain itu, bahkan dapat dipasang di mobil dengan mencolokkan adaptor di stop kontak utama. Sekarang, pengguna dapat bermain game di mobil mereka. Ada desas-desus bahwa Sony akan memperkenalkan sumber daya portabel untuk Sony yang memiliki daya tahan baterai sekitar 2 jam. Sony tidak punya pilihan selain merilis model ini. Mereka telah banyak berinvestasi pada pemutar MP3 tetapi gagal. Banyak orang menganggap pemutar MP3 mereka sebagai produk cacat dan memengaruhi keuntungan Sony. Dengan penurunan penjualan pemutar CD dan Walkman, Sony membutuhkan produk baru untuk mendongkrak keuntungan, kepercayaan pemegang saham, dan harga saham mereka. Meskipun harga saham tidak akan memengaruhi operasi Sony, hal itu memengaruhi merek. Misalnya, Sony mengandalkan posisi mereka di Fortune 500, merek elektronik konsumen top dunia, Dell, untuk pemasaran mereka. Mereka tidak ingin posisi mereka jatuh. Alasan lainnya adalah Sega Saturn telah meluncurkan konsol terbaru mereka. Meski tidak memiliki banyak game, mereka tetap berhasil mendapatkan sebagian pangsa pasar. Nintendo juga akan meluncurkan konsol generasi keempat. Box tidak ingin bentrok dengan Nintendo dan memilih untuk diluncurkan selama periode ini. Wanita dan pria. Box 1 adalah konsol game yang dikembangkan bersama oleh Iowa Little Tyrant, Microsoft, Win and Rain Electronics, dan banyak perusahaan lainnya. Ini adalah konsol game generasi pertama yang menggunakan prosesor Intel, sistem operasi terbaru dari Microsoft, dan teknologi DVD terbaru dari Win and Rain Electronics. Konsol ini juga dapat terhubung ke internet. Kami akan segera merilis Box Live, dan pengguna dapat memainkan game melalui internet. Peluncuran ini diadakan di New York. Lagi pula, pasar konsol game lebih besar di AS dibandingkan dengan China. Microsoft telah mengirim CEO-nya, Ballmer, untuk menjadi tuan rumah peluncuran.
dan Iowa Little Tyrant mengirim Duan Yongping sebagai perwakilan mereka. Tentu saja, Zhong Qingxian juga hadir sebagai perwakilan dari Taihua Holdings. Feng Yu juga berada di New York, tetapi dia tidak hadir. Terlalu melelahkan untuk mendengarkan Balmer berbicara selama 1 jam. Feng Yu duduk di kantornya dan menyaksikan peluncuran secara langsung melalui monitor PC-nya. Meskipun internet AS tidak terlalu bagus, kantor Feng Yu memiliki saluran khusus untuknya, dan siaran langsung hanya untuknya. Tidak ada jeda, dan Bill Gates duduk di samping Feng Yu menonton siaran. Bill Gates ingin menggunakan box untuk membalas Sony dan menggunakannya untuk memasuki pasar konsol game di masa mendatang. Box akan hadir dalam 1 paket, dan itu termasuk konsol, 2 pengontrol, dan 10 game. Di antara game-game tersebut, 5 tersedia secara eksklusif untuk box 1 dan tidak tersedia untuk konsol lain sekarang. Ini karena game-game ini berasal dari Win and Rain Games. Mereka termasuk, mengapa Sega gagal? Bukan karena spesifikasi konsol mereka jelek. Itu karena mereka tidak memiliki permainan yang bagus. Mereka didirikan oleh Sony. Perusahaan game yang bekerja sama dengan Sega telah mengkhianati mereka dan memutuskan kontrak mereka. Perusahaan game telah merilis game baru yang kompatibel dengan Sony dan bukan di konsol Sega. Sega tidak dapat lagi menyediakan game baru kepada pelanggannya dan hanya memainkan game lama di konsol mereka. Meskipun Sega dengan cepat menandatangani kontrak dengan beberapa perusahaan game, banyak dari perusahaan tersebut diakuisisi oleh Win and Rain Games, dan beberapa diambil alih oleh Microsoft. Karena perubahan kepemilikan, beberapa rencana perusahaan game ditunda, dan Sega tidak bisa lagi mendapatkan kembali pangsa pasarnya. Sega hanya menonton Sony dan Nintendo tetapi tidak memperhatikan box. Itu sebabnya dalam kontrak mereka dengan perusahaan game, mereka tidak memasukkan batasan apapun terhadap box. Kali ini, selain Sega, Sony, dan Nintendo juga terkena imbasnya. Perusahaan game biasanya akan mencoba menjual game mereka sebanyak mungkin untuk mendapatkan keuntungan. Namun kali ini, beberapa perusahaan game telah merilis game secara eksklusif untuk box dan bukan untuk konsol lain. Sony dan Nintendo harus bernegosiasi untuk membeli hak atau mengembangkan game mereka sendiri. Tetapi perusahaan game menolak untuk menjual. Jika Sony dan Nintendo benar-benar ingin membeli hak atas game tersebut, mereka harus menunggu hingga tahun depan. Feng Yu dan Microsoft tidak kekurangan uang dan keberatan mendapatkan lebih sedikit dari permainan. Ini membuat beberapa game eksklusif untuk box, dan banyak pelanggan harus membeli konsol mereka untuk game ini. Sony telah menempuh jalan ini ketika mereka meluncurkan konsolnya, dan Nintendo juga memiliki game eksklusifnya sendiri. Pada tahap awal, Kameda Masao telah mendekati Feng Yu untuk membahas kemungkinan menyediakan gamenya untuk box, tetapi ditolak. Apakah kamu bercanda? Game PC dari perusahaan Anda harus tetap menjadi versi PC. Bagaimanapun, pengontrol USB sudah tersedia untuk PC. Bukankah lebih baik pelanggan Anda memainkan game Anda dengan mouse? Lebih nyaman bagi pelanggan Anda untuk memainkan game Anda dengan 1 tangan. Sega masih memiliki kekurangan besar yang menyebabkan kegagalan mereka. Sega mengizinkan game semacam itu untuk digunakan di konsol mereka. Dan banyak orang tua menolak membeli konsol mereka untuk anak-anak mereka. Meski Sega merasa hal tersebut tidak salah, karena game seharusnya ditujukan untuk segala usia, kebanyakan pelanggannya adalah anak muda. Permainan kartun ini juga populer di kalangan anak-anak. Namun, Feng Yu tidak akan pernah membiarkan box berjalan di jalur yang salah. Konsol ini untuk keluarga biasa, dan game 2D dan 3D sudah cukup. Paket box 1 kami akan dijual seharga $399 Amerika Serikat. Konsol Nintendo dan Sony masing-masing dijual seharga $289 dan $299 Amerika Serikat, dan box 1 terjual hampir 25%. Tetapi controller dan game tambahan yang disertakan dengan konsol bernilai lebih dari kenaikan harga, membuat box 1 lebih murah daripada Sony dan Nintendo. Harga sebuah game kurang dari $10 Amerika Serikat. Ini adalah hasil dari tim pengembangan Duan Yongping. Mereka telah bekerja keras untuk menurunkan biaya. Dan pada harga ini, pada dasarnya tidak ada keuntungan. Tapi setidaknya produk ini lebih baik dari produk Microsoft di kehidupan sebelumnya Feng Yu. Microsoft menderita kerugian sekitar $100 Amerika Serikat per unit yang terjual. Dan konsol mereka masih disertai dengan banyak masalah. Saat Balmer menyerahkan box 1 pertama kepada audiens yang beruntung, box resmi dijual.
Bab 1138 Niat kerja sama Sony penjualan box 1 dimulai. Dengan bantuan Microsoft dan pengaruh merek Win and Rain Electronics dan Win and Rain Games, penjualannya bagus meskipun harganya sedikit lebih mahal. Meski Sony mengklaim konsol game mereka bisa dipasangi layar LCD dan bisa dimainkan di dalam mobil, harga layar LCD itu sangat mahal. Konsol dan tampilan lebih mahal daripada set box. Juga, Sony tidak sempurna. Konsol masih memiliki banyak kelemahan seperti jika menggunakan baterai eksternal, masa pakai baterai sangat singkat. Itu tidak bisa bertahan lebih lama dari perangkat genggam Nintendo. Win and Rain Games telah mengakuisisi banyak perusahaan pengembang game. Mereka mengakibatkan penurunan mendadak dalam judul game untuk Sony. Sony telah mengadakan rapat direksi untuk membahas bagaimana mempertahankan pangsa pasarnya dengan Sony. Win and Rain Electronics dan Microsoft terlalu kuat, dan mereka mendengar box 1 akan segera memasuki pasar Jepang. Jepang adalah pembelanja tertinggi untuk konsol game secara global, dan tanah air Sony. Ketua, Presiden, saya pikir kita harus menjalin kerjasama dengan Win and Rain Electronics. Kami dapat menggunakan teknologi Sony kami untuk menukar teknologi ponsel mereka. Keuntungan dari ponsel akan jauh lebih tinggi daripada konsol game. Seorang direktur menyarankan. Norio Oga memutar matanya ke arah direktur itu. Tempatkan diri Anda pada posisi mereka. Jika kami memiliki teknologi ponsel, apakah Anda akan menukarnya dengan teknologi konsol game? Selanjutnya, sudahkah Anda melihat spesifikasi box 1? Mereka membuatnya seperti PC, dan pengguna dapat menyimpan game dari DVD di konsol. Ini berarti DVD game dapat dipertukarkan antar pengguna dan semuanya dapat diputar pada waktu yang bersamaan. Sungguh saran yang bodoh. Meskipun box 1 sedikit lebih rendah dari konsol Sony, namun masih memiliki beberapa nilai jual yang unik. Konsol ini juga baru saja diperkenalkan ke pasar, dan tidak ada yang tahu bagaimana pasar akan meresponnya. Namun, Anda ingin menggunakan kesempatan ini untuk memanfaatkan mereka dan mencoba mendapatkan teknologi ponsel mereka. Bagaimana ini mungkin? Apalagi pemegang saham box bukanlah Win and Rain Electronics. Meskipun Box dan Win and Rain Electronics adalah anak perusahaan dari Taihua Holdings, kepemilikan sahamnya berbeda. Juga, Microsoft adalah salah satu pemegang saham. Apakah menurut Anda Feng Yu adalah seorang idiot yang akan membiarkan Anda memanfaatkannya? Presiden Norio Oga, saya pikir Anda salah paham dengan saya. Saya tidak berbicara tentang menukar semua teknologi ponsel angin dan hujan. Kami hanya membutuhkan teknologi kartu TF yang dipatenkan. Dengan pengalaman kami dalam teknologi flash drive, kami dapat melampaui Win and Rain Electronics jika kami mendapatkan hak paten dasar dari teknologi kartu TF untuk dikembangkan. Teknologi ini bisa mendatangkan keuntungan besar bagi Sony di masa depan. Norio Oga menghela napas. Jika direktur ini bukan anak ketua, Norio Oga harus mengusirnya. Anda mengatakan bahwa jika kami mendapatkan paten dasar dari teknologi ini, kami dapat mengembangkannya dan melampauinya. Jika Anda adalah Win and Rain Electronics, apakah Anda akan menjual hak paten Anda kepada pesaing Anda? Jika seseorang ingin membunuhmu, apakah kamu akan memberinya pisau? Norio Oga mengabaikan orang tolol itu dan melihat ke arah direktur lainnya. Ketua Dewan jarang berbicara di rapat direktur dan membiarkan Norio Oga menangani semuanya. Lagi pula, Norio Oga telah mengubah Sony Pictures dari entitas yang merugi menjadi entitas yang menghasilkan laba. Saya pikir apa yang disarankan Direktur Ichiro benar. Kita harus mencobanya, kata direktur lainnya. Norio Oga memutar matanya. Direktur ini baru saja mencium pantat Direktur Ichiro. Ichiro tidak berpengalaman, tapi kamu tidak. Jika saya menyetujui saran ini, apakah Anda akan bernegosiasi dengan Taihua Holdings? Saya pikir kita bisa bekerja ke arah ini. Jika kita tidak bisa mendapatkan teknologi ponsel, kita bisa mencoba teknologi MP3. Bukankah Feng Yu pemegang saham terbesar Aiwa? Jika Feng Yu bersedia menukar teknologi MP3-nya dengan kami, itu juga akan bermanfaat bagi kami. Direktur lain menambahkan. Direktur ini secara resmi menjabat sebagai penjabat presiden ketika Norio Oga meninggalkan Sony. Tapi ketua tetap mendukung Norio Oga pada akhirnya. Dan direktur ini merasa sakit. Siapa yang tidak ingin berkuasa? Mungkin kami dapat mengemas teknologi paten DVD kami dengan teknologi konsol game kami untuk bernegosiasi dengan Win and Rain Electronics. Pangsa pasar kami di pasar konsol game adalah nomor 1. Norio Oga memandang direktur itu dan berpikir sendiri.
Pangsa pasar Nintendo tidak jauh dari kami. Dan pangsa pasar mereka untuk perangkat game genggam lebih tinggi dari kami. Mengapa direktur ini berpikir bahwa Feng Yu akan tertarik dengan teknologi konsol game Sony? Norio Oga adalah ketua Sony dan yakin dengan konsol game Sony. Tapi jangan lupa siapa pihak lainnya. Feng Yu dan Bill Gates sombong. Dan bagaimana box ini muncul? Itu karena Sony menolak bekerja sama dengan Microsoft. Selain itu, hubungan Sony dengan Feng Yu telah lama memburuk. Dan mereka adalah pesaing untuk banyak produk mereka. Sejak Aiwa berpisah dari Sony, mereka tidak bekerja sama lagi. Norio Oga tiba-tiba merasa lelah. Dia pasti sudah lama berhenti jika bukan karena ambisinya untuk menjadi ketua dewan. Para direktur ini hanya tahu cara menjilat ketua dan bermain politik. Tak satu pun dari mereka tahu bagaimana mengelola perusahaan. Sony mungkin masih perkasa sekarang. Tapi jangan lupa aset pribadi Feng Yu hampir setara dengan Sony. Apalagi perusahaannya. Karena perselisihan Feng Yu dengan Paul Allen, Feng Yu menjual semua saham Microsoft-nya dengan marah. Saham Microsoft jatuh, menyebabkan gelembung internet meledak. Apakah Anda semua berpikir akan mudah berurusan dengan seseorang seperti Feng Yu? Apakah menurut Anda Sony masih berada di puncak seperti 10 tahun yang lalu? Setelah 10 tahun, Sony baru saja pulih. Dan orang-orang ini mulai menjadi sombong lagi. Norio Oga memutuskan untuk berbicara dengan ketua setelah pertemuan ini. Beberapa direktur ini harus pensiun. Jika orang-orang bodoh ini masih ada, dia tidak percaya diri untuk membawa Sony ke level berikutnya. Beberapa tahun ini, Norio Oga telah membawa Sony masuk ke industri film dan memproduksi beberapa produk elektronik. Produk elektronik Sony, termasuk pemutar MP3-nya, masih menguntungkan. Ketua melihat kerja keras Norio Oga, dan Norio Oga yakin ketua akan mendukungnya. Ketua akhirnya angkat bicara. Semua saran Anda bagus, dan Anda semua harus mewakili Sony untuk bernegosiasi dengan Feng Yu. Siapapun yang berhasil akan diberi penghargaan oleh perusahaan. Norio Oga mencibir. Cepat dan sukarela. Aku ingin melihat siapa di antara kalian yang bisa mendapatkan kesepakatan ini. Norio Oga mengira tidak ada direktur yang akan setuju. Tetapi putra ketua tiba-tiba berkata. Karena tidak ada yang percaya diri. Aku ingin mencoba. Norio Oga terkejut. Dia menatap Ichigo dan kemudian pada ketua. Apakah ini diatur oleh ketua? Direksi lainnya segera menyuarakan dukungan mereka. Dan Norio Oga harus setuju. Dia tiba-tiba merasa ini mungkin adalah ide ketua. Dan ketua sedang mencoba mempersiapkan Ichigo untuk menjadi penggantinya. Bab 1139 tidak tertarik. Apa katamu? Direktur Sony meminta Anda untuk menghubungi saya dan ingin bertemu dengan saya. Hah? Direktur itu adalah anak ketua. Apa kau tahu apa yang dia inginkan dariku? Feng Yu terkejut. Sony selalu memperlakukannya sebagai musuh mereka. Dan mereka tidak akan pernah bisa menjadi teman. Mengapa direktur ini meminta pertemuan? Bos, kupikir Ichigo ingin bekerja sama dengan kita. Beberapa teknologi Sony masih menjadi yang tercanggih di dunia. Saya pikir kita harus bertemu dengannya dulu. Feng Yu berpikir sejenak dan ingin menolak pertemuan ini. Tapi Sony cukup kuat di beberapa area. Dan dia tidak keberatan bekerja sama dengan mereka jika mereka mau menjadi pengikutnya. Kalau begitu, kamu mewakiliku untuk berbicara dengannya terlebih dahulu. Bagaimanapun, saya akan mengunjungi Aiwa dalam beberapa hari. Dan Anda dapat memberi tahu saya perkembangannya nanti. 2 hari kemudian, Feng Yu tiba di Tokyo dan melihat Kameda Masao. Apa yang telah terjadi? Bos, saya pikir tidak mungkin bekerja sama dengan Sony. Bahwa Ichigo terlalu egois dan masih menganggap Sony sebagai perusahaan elektronik konsumen nomor 1 di dunia. Persyaratan yang dia tawarkan konyol. Lagi pula, Kameda Masao adalah orang Jepang dan berharap untuk melihat perusahaan Jepang kembali ke puncaknya. Sony pernah menjadi kebanggaan Jepang, dan diam-diam dia berharap Sony bisa kembali ke masa kejayaannya. Tapi Kameda Masao saat ini adalah CEO Win and Rain Holdings dan perlu mengutamakan minat Win and Rain Holdings. Anak perusahaan Win and Rain Holdings, Aiwa dan Win and Rain Games adalah pesaing Sony. Tentunya jika kerjasama antar kompetitor bisa menguntungkan kedua belah pihak, Kameda Masao tidak keberatan untuk bekerja sama dengan Sony. Ada banyak perusahaan elektronik konsumen yang kuat di sektor ini, dan pasarnya berkembang. Kerjasama dapat membunuh pesaing lain. Tapi Kameda Masao tidak menyangka Ichigo begitu sombong. Istilah yang dia tawarkan terlalu konyol dan terdengar seperti dia membantu mereka karena kasihan.
Kameda Masao tidak mengerti mengapa Sony mengirim anak nakal untuk bernegosiasi dengan mereka. Apakah tidak ada direktur lain yang mampu di Sony? Apakah karena ayahnya adalah chairman Sony, Ken Kutaragi? Oh, syarat apa yang dia tawarkan? Sony ingin bekerja sama dengan anak perusahaan Win and Rain Holdings kami. Dia mengatakan Sony akan menggunakan teknologi konsol game, teknologi DVD, teknologi flash drive, teknologi kamera digital, teknologi ponsel, teknologi layar LCD, DEL, untuk menukar teknologi kami. Bagaimana pertukaran ini akan berhasil? Menggunakan salah satu teknologi mereka untuk ditukar dengan salah satu teknologi kami. Kameda Masao menjawab. Feng Yu hampir tertawa terbahak-bahak. Win and Rain Electronics memiliki teknologi DVD tercanggih di dunia. Teknologi forum DVD lebih maju daripada teknologi aliansi DVD. Lebih dari 80% pemutar DVD di dunia menggunakan standar dan teknologi forum DVD. Mengapa mereka harus bertukar dengan Sony? Idiot mana yang akan menggunakan $100 Amerika Serikat untuk ditukar dengan 100 yen? Sebagian besar produsen MP3 masih meniru teknologi MP3 Aiwa. Meskipun Sony tidak ingin meniru Aiwa, desain, teknologi, dan konsep Aiwa telah memimpin. Bahkan pemutar YP Samsung atau iPod Apple tidak cukup baik untuk menukar teknologi Aiwa mereka, apalagi Sony. Teknologi flash drive antara kedua perusahaan setara. Sony telah terjebak dalam teknologi USB dan menerapkan teknologi kartu SD mereka pada pemutar MP3 mereka. Tidak perlu bertukar teknologi flash drive, dan kedua belah pihak memiliki kekuatan masing-masing. Tapi kartu TF Feng Yu berukuran setengah dari kartu SD, yang merupakan keuntungannya. Meskipun penyimpanan maksimum kartu SD adalah 256 megabita, dan 512 megabita akan segera dikembangkan, Feng Yu telah menambah dana pengembangan kartu TF. Penyimpanan kartu TF dapat mengejar kartu SD dalam waktu 2 tahun. Dan kartu TF dapat menggantikan kartu SD. Tetapi kartu SD tidak dapat menggantikan kartu TF. Itu sebabnya Feng Yu tidak akan pernah menyetujui pertukaran ini. Ketika kartu TF 512 megabita sudah siap, dia akan memberikan otorisasi paten untuk kartu TF 128 megabita miliknya ke perusahaan lain. Ini akan memungkinkan lebih banyak produsen untuk bergabung dengan keluarga kartu TF. Banyak perusahaan dari forum DVD telah mendekati Aiwa Electronics untuk membeli atau mendapatkan otorisasi untuk paten ini. Sony memimpin dalam teknologi kamera digital. Bahkan setelah Feng Yu membeli teknologi dari Kodak, teknologi kamera digitalnya masih tertinggal dari Sony. Setelah Feng Yu membeli teknologi dari Kodak, dia menjualnya ke dua perusahaan kamera lain di China. Dia berhasil memulihkan sebagian dari biayanya. Dan dia masih dapat terus menggunakan teknologi berdasarkan kontrak mereka. Jika Sony membuat tawaran ini lebih awal, Feng Yu mungkin setuju untuk bekerja sama dengan mereka. Namun, dia memiliki teknologi Kodak, dan itu sudah cukup. Arah pengembangan kedua perusahaan tidak sama, dan dua perusahaan kamera lagi di China sedang mengembangkan teknologi ini. Dengan dana dari pemerintah China, teknologi mereka bisa mengejar Sony. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, kamera digital Sony diambil alih oleh perusahaan Jepang lainnya. Feng Yu tidak akan pernah menggunakan teknologi ponselnya untuk ditukar. Meski begitu, dia akan mempertimbangkan apakah Nokia yang menawarkan. Feng Yu tidak pernah tertarik dengan teknologi ponsel Sony. Jika Sony tidak bekerja sama dengan Ericsson di masa mendatang, bisnis ponselnya akan hilang. Bahkan setelah mereka bergabung dengan Ericsson, divisi ponsel mereka tidak berjalan dengan baik. Bahkan penjualan ponsel HTC lebih baik dari mereka. Tapi Feng Yu memang tertarik dengan teknologi LCD Sony. Tetap saja, dia lebih tertarik dengan teknologi layar plasma Sony. Jika Sony bersedia menggunakan teknologi plasma untuk pertukaran, masih ada ruang untuk negosiasi. Pergi dan beritahu Sony bahwa kami dapat bernegosiasi jika mereka bersedia menggunakan teknologi plasma mereka sebagai gantinya. Sedangkan untuk teknologi mereka yang lain, saya tidak tertarik. Saat ini, teknologi plasma terbagi menjadi dua kubu. Sony, Panasonic, Toshiba, JVC, Dell, menguasai kubu Jepang. Dan kubu Korea dikuasai oleh Samsung dan LG. Changhong, produsen TV China, dan beberapa perusahaan Taiwan juga sedang meneliti teknologi ini. Di Eropa dan negara-negara barat, Thomson dan Philips juga mencoba mengembangkan teknologi ini, tetapi tidak ada kemajuan.
Misalkan Feng Yu bisa mendapatkan teknologi ini melalui pertukaran. Dalam hal ini, dia dapat menjualnya ke Chang Hong dan meningkatkan daya saing Chang Hong di pasar global. Kameda Masao menyampaikan pesan Feng Yu kepada Ichigo. Dan Ichigo sangat marah. Anda semua tidak tertarik dengan teknologi Sony kecuali teknologi plasma kami. Apakah Anda menyiratkan bahwa hanya teknologi plasma kami yang lebih baik dari Anda semua? Apakah Anda semua memiliki teknologi plasma sejak awal? Anda ingin menggunakan teknologi LCD Anda untuk ditukar dengan teknologi layar LCD dan plasma kami. Bermimpilah. Kami, Sony, juga tidak tertarik dengan teknologi Anda. Apakah menurut Anda Sony tidak akan kembali ke kejayaannya jika kami tidak bekerja sama dengan Anda semua? Bab 1140 Perang Harga. Ketika Feng Yu masih memeriksa Aiwa, dia menerima telepon dari Duan Yongping, memberitahukan bahwa Psone telah menurunkan harga jualnya. Apa katamu? Mereka menurunkan harga eceran menjadi $259 Amerika Serikat dan mulai membagikan game dengan konsol mereka. Alasan yang mereka berikan adalah rebranding. Apa konsep merek barunya? Setelah menutup telepon, Feng Yu merasa terdiam. Konsep merek Sony sebelumnya adalah digital, mimpi, dan anak-anak, yang juga merupakan target pelanggan mereka. Tapi sekarang, Sony mengubahnya menjadi nilai yang selalu ada. Konsep merek Sony sebelumnya dianggap masuk akal, dan sejalan dengan produk utama mereka. Pemutar musik portabel, konsol game, kamera digital, ponsel semuanya termasuk dalam produk digital. Tapi pesannya sekarang adalah jaringan nilai yang selalu ada. Apakah itu berarti mereka membuat segalanya? Itu benar. Sony telah melakukan banyak investasi. Misalnya, Sony masih memproduksi penanak nasi, dan merekalah yang berinvestasi di penanak nasi. Tetap saja, mereka tidak fokus pada peralatan rumah tangga. Setelah itu, Sony berinvestasi pada nasi, ramen, dan produk makanan lainnya yang dimasak dengan rice cooker tersebut. Tetapi Sony menghentikan bisnis ini pada akhirnya. Saat Jepang masih belum memiliki pemanas, Sony mulai memproduksi selimut dan pemanas-pemanas. Itu mendatangkan keuntungan bagi mereka. Tetapi mereka dengan cepat menjadi usang karena produk mereka dijual terlalu mahal. Sony juga penemu radio transistor pertama di dunia, dan mereka dengan cepat diambil alih oleh orang lain. Setelah itu, Sony mulai memproduksi TV dan TV tabung sinar katoda. Dengan teknologi ini, Sony memproduksi Walkman dan menyapu dunia dengannya. Tapi sekarang, mereka diambil alih oleh Aiwa. Sony memiliki banyak ide cemerlang, tetapi tidak satu pun yang berkelanjutan. Selama periode ini, Sony juga berinvestasi pada banyak produk gagal. Seperti Toshiba, Panasonic, Nintendo, Dell, banyak perusahaan Jepang yang sama dengan Sony, di mana mereka berinvestasi dalam segala hal. Investasi Sony termasuk kopi, Premier, kertas toilet, rumah sakit, dan mereka mungkin tidak sekuat Samsung. Tetap saja, investasi Sony lebih beragam daripada investasi Samsung. Apakah semua investasi ini tidak terkait satu sama lain? Beberapa terkait, tetapi sebagian besar tidak terkait. Nilai yang selalu ada, ini lebih berlaku untuk Samsung, karena sebagian besar bisnis Samsung menguntungkan. Tetapi sebagian besar investasi Sony telah gagal. Sony pasti merasa investasi mereka berhasil setelah perusahaan produksi film mereka akhirnya menjadi menguntungkan dan ingin menggunakan merek mereka untuk mempromosikan produk mereka. Jika ini masalahnya, tidak apa-apa. Perusahaan aneh akan melakukan investasi aneh. Konsultasi Taihua juga berinvestasi pada beberapa produk aneh dan menderita kerugian. Namun, tidak semua investasi modal Ventura menguntungkan. Sekarang, Sony menurunkan harga konsolnya dan membagikan game. Mereka memasuki perang harga dengan box. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, Bill Gates terus menjual konsol game meskipun menderita kerugian lebih dari $1 miliar Amerika Serikat setiap tahunnya. Jauh kemudian ketika konsol game Microsoft mulai menjadi menguntungkan. Lebih penting lagi, bisnis konsol game ini telah mendongkrak harga saham Microsoft. Banyak orang merasa ini akan menjadi bisnis yang menguntungkan bagi Microsoft. Bill Gates mengambil kesempatan ini untuk menjual sebagian sahamnya. Meskipun Microsoft telah kehilangan uang, Bill Gates dan rekan pemegang sahamnya tidak mengalami kerugian apapun. Agar hal ini terjadi, seseorang harus dapat menerima kerugian awal. Feng Yu tidak ingin melakukan ini karena Aiwa Little Tyrant tidak terdaftar, dan dia tidak akan menghasilkan uang dengan melakukan ini. Selain itu,
Box menggunakan teknologi Iowa Little Tyrant, dan sebagian besar produksinya dilakukan di China. Feng Yu dan Microsoft tidak perlu menjual konsol mereka dengan biaya produksi yang lebih rendah. Sekarang, Sony telah mengambil langkah pertama, tetapi Feng Yu tidak takut. Siapa takut perang harga? Akankah Microsoft dan Feng Yu takut memasuki perang harga dengan Sony? Feng Yu menelepon Bill Gates dan memberitahunya bahwa Sony sedang memulai perang harga. Bill Gates langsung setuju bahwa box juga harus menurunkan harganya. Dia merasa harga awal cukup tinggi, karena ini adalah produk baru. Meskipun box mendapat dukungan dari Microsoft dan Win and Rain Electronics, konsol game mereka masih bukan tandingan Nintendo dan Sony. Bill Gates ingin menggunakan harga rendah untuk mendapatkan pangsa pasar, tetapi Feng Yu tidak setuju. Sekarang, Bill Gates telah menemukan alasan untuk membujuk Feng Yu. Kerugian Microsoft tidak akan tinggi, tetapi ini akan mendongkrak harga saham mereka. Microsoft masih akan diuntungkan pada akhirnya. Karena Bill Gates setuju, Feng Yu memberitahu Zhong Qingxian dan Duan Yongping untuk menyiapkan proposal penurunan harga box. Mereka tidak bisa menurunkan harga secara tiba-tiba seperti Sony, dan orang-orang yang telah membeli konsolnya sebelum harga turun akan merasa tertipu. Mereka harus membuat beberapa persyaratan atau menghapus game gratis dari paket. Duan Yongping berpikir sejenak dan merasa akan lebih mudah untuk menghapus game gratis dari paket dan membiarkan konsol diinstal sebelumnya dengan sebuah game. Misalnya, Diablo yang sangat populer. Game ini hanya tersedia di box sekarang. Dengan menghapus game gratis dari paket, mereka dapat menurunkan harga produknya. Sony telah menurunkan harganya menjadi $259 Amerika Serikat. Kami akan menjual konsol kami seharga $229 Amerika Serikat. Duan Yongping telah menganalisis harga jual Sony dan menyimpulkan bahwa Sony juga menjual produknya dengan kerugian. Sekarang, box semakin populer, dan banyak orang mulai menyukai game eksklusif yang tersedia di box. Box juga dapat menurunkan harga game mereka untuk menarik pelanggan membeli konsol mereka untuk game tersebut. Sony menguasai sekitar 50% pangsa pasar, sementara Nintendo mengambil 40%, dan sisanya dimiliki oleh Sega dan Box. Sony ingin menyingkirkan Box dengan menurunkan harga ecerannya. Namun yang mengejutkan semua orang, Box mulai menjual konsol mereka dengan kerugian. Sony masih sebaik yang mereka siapkan. Tapi Nintendo dan Sega terkejut. Apa yang dilakukan kedua perusahaan ini? Keuntungan dari konsol game pada awalnya tidak tinggi. Namun Anda semua masih ingin terlibat dalam perang harga. Apakah Anda semua masih ingin menghasilkan uang atau tidak? Sega sangat dipengaruhi oleh Sony dan Box. Angka penjualan mereka anjlok, dan penjualan konsol Nintendo juga mulai menurun. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, ada sebuah lelucon. Ketika dua merek teratas berperang, merek ketiga dan keempat akan tersingkir. Misalnya, ketika Jia Duobao dan Wang Laoji mulai saling bertentangan, He Qizheng tiba-tiba menghilang. Setahun yang lalu, penjualan He Qizheng menduduki peringkat kedua di China. Sega langsung mengaku kalah, namun Nintendo menolak untuk tunduk. Mereka memiliki dana yang cukup dan tidak takut dengan perang harga. Jadi, Nintendo memasuki perang dan memangkas harga konsol mereka menjadi $199 Amerika Serikat. Media terkejut. Apakah perang konsol game dimulai lagi? Bersambung. Terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.